Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dapa Mubarok. Dan saya di sini akan mempresentasikan dan juga mewawancarai beberapa hal tentang mengawal ketahanan pangan nasional yang ada di Indonesia. Yang pertama yang bahwa kita ketahui yaitu ketahanan pangan adalah kondisi terpenuhnya pangan bagi negara sampai dengan perseorangan yang tercermin dari tersedia pangan yang cukup baik jumlah maupun mutunya, gizi, beragam, dan merata dan terjangkau serta bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya. Agar lebih mempersingkat waktu, mari kita saja mewawancarai kepada narasumber yang pertama, yaitu Najila. Kepadanya kami persilakan. Selamat siang kakak. Siang. Ya, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Silakan duduk. Iya, terima kasih. Baik, sebelum itu perkenalkan diri terlebih dahulu. Iya, izin memperkenalkan diri. Nama saya Nazila Felonia Rapa. Saya di sini sebagai narasumber. Baik, kita langsung saja ke intinya. Nah, Bagaimana menurut Anda tentang tanggapan Global Food Security Index yang membicarakan tentang ketersediaan pangan nasional yang ada di Indonesia ini? Silakan dijawab, Kak. baik, izin menjawab Kak. Jadi, menurut Globalisasi Security Index menyebutkan ketahanan pangan Indonesia cenderung menambah sekitar 5 tahun terakhir ini. Indonesia perlu lahan tambahan 200.000 hektar. Oh, jadi menurut Anda bahwa ketika tahun terus bertambah, popularitas juga terus menambah, jadi tanah juga semakin menyempit ya dikarenakan adanya pembangunan di mana-mana. Iya, itu tentu jelas. Ya, baik, terima kasih Kak Nazila yang telah datang di podcast hari ini. Dan juga dari yang hal barusan disampaikan, kita tahu bahwa ya semakin tahun ke tahun popularitas semakin banyak dan ketahanan pangan juga semakin menyempit lahannya dikarenakan banyak pembangunan infrastruktur di mana-mana seperti pembangunan hotel dan juga minimarket ataupun dan yang lainnya. Ya, kalau begitu terima kasih karena Najila telah datang di sini dan juga semoga sehat terus, lancar terus ya. Baik, terima kasih Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada narasumber yang pertama, kepada Najila yang telah memberikan tanggapan mengenai pangan nasional ini. Mari kita lanjut ke narasumber yang kedua, yaitu dari saudari Raina. Silakan kepada Raina. Ya, halo, selamat siang. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah. Baik, silakan dulu. Silakan memperkenalkan terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Raina. Di sini saya akan menyampaikan ketahanan pangan nasional. Iya. Saya ada satu pertanyaan untuk Raina, yaitu tentang apa sih yang menjadi sumber ketidakpastian dalam memprediksi sistem pangan global? Baik, jadi sumber ketidakpastiannya adalah ketersediaan lahan dan dalam keberlanjutan sistem pangan. Organisasi Pangan Dunia atau Food and Agriculture Organization yang disingkat FAO juga sudah cukup lama menyoroti masalah ini. FAO memproyeksikan kebutuhan lahan mencapai 5,4 hektar pada 2030 dari saat ini 5,1 hektar. Oh, jadi menurut Anda ketika nanti kita berada di 2030 pangan nasional itu akan semakin membaik ya menjadi 5,7 hektar? 5,3. Oh, 5,3 dari 5,1 saat ini ya? Iya, betul. Iya. Baik, sudah? Sudah. Sudah. Ya. Baik, terima kasih Raina telah hadir di podcast hari ini. Semoga sehat selalu dan panjang umur. Ya. Iya. Kalau begitu, terima kasih telah Iya. datang. Lembaga mengukur indeks dengan melihat beberapa hal. Yang pertama, affordability atau kemampuan konsumen untuk membeli makanan. Kedua,
availability atau kecukupan pasokan. Dan yang ketiga adalah tentang resiko gangguan pasokan. Selain itu, indeks juga mengukur melalui kapasitas negara mendistribusikan pangan, faktor kualitas, serta keamanan pangan. Ya baik, terima kasih kepada narasumber yang ketiga yang mestinya hadir di sini, tetapi dikarenakan ada situasi yang mendadak, jadi dia ikut nge-zoom di acara hari ini. Ya, langsung saja kita ke narasumber yang keempat, yaitu saudari Rizky. Silakan Rizky. Ya, halo, selamat siang Rizky. Ya, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah. Baik, silakan. Silakan perkenalkan terlebih dahulu. Baik, saya akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Rizky Walidia Putri. Saya di sini sebagai narasumber. Ya. Baik Rizky, saya ada satu pertanyaan dari mengawal ketahanan pangan ini. Ketika pangan mengkrisis dikarenakan popularitas membanyak dan juga lahan-lahan menjadi sempit dikarenakan ada pembangunan, apakah Indonesia siap menghadapi situasi atau fluktuasi ini? Baik, akan saya jawab. Untuk menyikapi persoalan pangan itu, Kementerian Pertanian pun sudah menyiapkan 4 strategi untuk memaksimalkan produksi sektor pertanian. Yang pertama, melakukan ekstensifikasi pada lahan rawa, dan yang kedua, mempersiapkan pangan lokal sebagai substitusi makanan pokok yang selama ini mengandalkan beras. Dan yang ketiga, membentuk lumbung pangan di tiap wilayah, mulai dari desa, kecamatan, kabupaten, dan provinsi. Dan yang terakhir, membuat food estate di beberapa tempat dengan modern farming. Ya, sudah segitu? Ya. Ya baik. Jadi menurut Rizky, dengan Indonesia bisa saja mampu terhalang dari situasi ini dikarenakan pemerintah telah melakukan 4 strategi. Pertama, melakukan ekstensifikasi. Yang kedua, mempersiapkan pangan lokal sebagai substitusi. Dan yang ketiga, membentuk lumbung padi di seluruh desa, kecamatan, kabupaten, dan bahkan provinsi yang ada di seluruh Indonesia. Dan yang keempat, membuat food estate di beberapa tempat dengan modern farming, yaitu dengan melakukan adanya seperti kafe kalau zaman sekarang ya. Iya, baik, terima kasih kepada Rizky yang telah memberikan pendapat mengenai situasi mengawal ketahanan pangan nasional ini. Ya, baik, terima kasih Rizky telah hadir di podcast hari ini. Semoga sehat selalu dan dipanjangkan umurnya. Terima kasih Rizky. Iya, baik, terima kasih kepada narasumber yang keempat, yaitu Rizky, yang telah memberikan tanggapan bagi mengawal ketahanan pangan nasional yang ada di Indonesia. Kita lanjut ke narasumber yang terakhir, ya. Silahkan untuk Clara Jasya, silahkan. Ya, halo, selamat siang. Baik, saya di sini ada satu pertanyaan untuk Anda, yaitu di mana pemerintah menyiapkan 2 lokasi khusus untuk food estate ini. Baik, saya akan menjawab. Khusus untuk food estate, pemerintah telah menyiapkan 2 lokasi, pertama di Kalimantan Tengah dan Sumatera Utara. Di Kalimantan Tengah, areanya meliputi Kabupaten Kapuas dan Kabupaten Pulang Pisau. Di kedua kabupaten di Kalimantan Tengah ini, terdapat lahan sawah yang luasnya sekitar 148.000 hektar dan sudah irigasi. Rencananya, lahan ini akan ditanami oleh padi. Jadi, menurut tanggapan Rara ini mengenai 2 lokasi khusus food estate, Indonesia telah membangun 2 lokasi food estate di 2 lokasi. Yang pertama yaitu Kalimantan Tengah, dan yang kedua Sumatera Barat. Sumatera Utara. Dan di Kalimantan Tengah dibagi menjadi beberapa kabupaten, dari Kabupaten Kapuas dan Pulang Pisau. Iya. Dan juga dalam mengawal ketahanan
ketahanan pangan nasional ini, pada 2 lokasi tertentu itu disiapkan lebih dari 100 hektar, 148.000 hektar ya untuk menanam padi ya. Di seluruh Indonesia ini sangat hebat sekali dikarenakan Indonesia itu termasuk jalur yang sangat subur dikarenakan termasuk jalur Khatulistiwa, di mana tanah-tanah yang berada di jalur Khatulistiwa itu sangat subur sekali. Kalau begitu terima kasih kepada Rara yang telah menyampaikan pendapatnya. Semoga sehat selalu dan diberikan panjang umur. Ya, terima kasih Rara telah datang di podcast kali ini. Iya, dari 5 narasumber yang barusan telah diwawancarai, jadi ada beberapa pendapat dari mereka mengenai mengawal ketahanan pangan nasional ini. Dimulai dari Global Food Security Index yang membicarakan tentang ketersediaan, lanjut yang menjadi sumber tidak kepastian dalam memprediksi sistem pangan global, dan juga yang ketiga ini dari bagaimana lembaga mengukur indeks, dan yang keempat yaitu apakah Indonesia sanggup menghadapi krisis atau situasi atau juga fluktuasi ini, dan juga yang kelima atau yang terakhir di mana pemerintah menyiapkan 2 lokasi khusus untuk food estate ini. Dari pertanyaan-pertanyaan yang sudah saya berikan, 5 jawaban yang berbeda juga memberikan kesimpulan. Ya, dari yang pertama, Indonesia cenderung membaik dari 5 tahun ke depan, dan juga tapi tidak memungkinkan begitu membaik sempurna dikarenakan ketika kita terus maju, terus tahun demi tahun terus bertambah, popularitas juga semakin menambah, menjadikan lahan yang ada di seluruh Indonesia maupun di dunia menjadi sempit dikarenakan banyaknya pembangunan dari rumah, sekolah, dan juga hotel, dan juga yang lainnya. Ya, dari pertanyaan yang kedua, kita dapat menyimpulkan bahwa organisasi pangan dunia atau yang dalam bahasa Inggrisnya Food and Agricultural Organization atau FAO disingkat, sudah cukup lama FAO memproyeksikan kebutuhan lahan pertanian dapat mencapai 5,4 miliar hektar pada tahun 2030 nanti yang akan di masa depan. Dan juga itu juga bahkan menjadi perhatian banyak aspek seperti masalah lingkungan dan terganggunya ekosistem bagi alam di Indonesia maupun luar negeri, dan juga isu konversi lahan produktif pertanian menjadi pemegangan kunci ketahanan pangan banyak negara di dunia. Dan lanjut ke pertanyaan yang ketiga, yaitu bagaimana lembaga mengukur indeks, yaitu dengan 3 cara, yaitu affordability, availability, dan tentang resiko gangguan pasokan. Dan juga kita lanjut yang keempat, kita dapat menyimpulkan bahwa kita mempunyai 4 strategi untuk bisa terhindar dari masalah ketahanan pangan ini. Pertama yaitu melakukan ekstensifikasi. Yang kedua melakukan mempersiapkan bahan lokal atau bahan pangan menjadi subsidi atau substitusi. Yang ketiga yaitu melakukan membentuk lumbung pangan di tiap wilayah, mulai dari desa, kecamatan, dan sampai provinsi. Dan yang terakhir yaitu membuat food estate di beberapa tempat dengan modern farming.
Dan lanjut ke pembahasan yang terakhir, yaitu di mana saja sih food estate ini dibangun. Dan ternyata menurut narasumber yang kelima, yaitu Rara, food estate dibangun ada 2 lokasi. Yang pertama di Kalimantan Tengah, yang kedua di Sumatera Barat. Oh, mohon maaf, di Sumatera Utara. Yang di Kalimantan Tengah ada di Kabupaten Kapuas dan juga di Kabupaten Pulang Pisau ya. Dan itu terdapat lahan sawah yang sangat besar, yaitu seluas 148.000 hektar. Wow, sangat luas sekali ya, dibandingkan di provinsi-provinsi yang lainnya, dikarenakan provinsi lain lahannya semakin menyempit dikarenakan popularitas menjadi banyak, dan juga lahan-lahan diambil alih oleh pembangunan infrastruktur seperti rumah. Dengan demikian, kita dapat menyimpulkan bahwa dari mengawal ketersediaan pangan nasional itu sangat tidak mudah sekali. Harus dari berbagai cara, strategi, dan juga situasi harus kita pelajari, bahkan kita tentukan, seperti merapatkan seluruh pertanian yang ada di Indonesia dan juga para buruh-buruh tani yang telah membantu pangan nasional ini menjadi lebih baik. Jadi begitulah podcast hari ini. Dikarenakan waktu sudah cukup banyak, saya Dapa Mubarok pamit undur diri. Terima kasih, mohon maaf bila ada kesalahan kata maupun ucap. Saya minta maaf. Terima kasih telah menonton video hari ini, dan juga terima kasih kepada para narasumber yang telah hadir dan membantu memberi tanggapan untuk mengawal ketahanan pangan nasional ini. Terima kasih, see you and goodbye. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Audio Jungle.